Ya kembali lagi di Lahir Duluan Podcast ya. Lagi-lagi teman-teman di Si opening lo keren banget. Iya dong, gimmick opening 17 Agustus. Edisi 17 Agustus. Jadi di episode 4 ini kita bakal membahas seputar 17 Agustus karena vibes-nya masih kemerdekaan. Independence Day of Independence Indonesia, Day. isn't it? Betul. Ke 76, selamat ulang tahun buat Selamat- Indonesia. Selamat ulang tahun buat Indonesia. Betul. Jaya Selamat selalu. ulang- Jaya. Prediksi dong. Itu punya orang, Dok. Apa? Buat Indonesia semua bisa, bro. Wah, jaya terus ya Indonesia ya. Jaya. Gitu. Indonesia 76 76. tahun ya. Gelap 76 tahun. 6 tahun ya. Harapan kita sebagai anak muda ya, anak muda Indonesia khususnya, semoga kita bisa mengharumkan nama bangsa kita Amin. di tahun-tahun selanjutnya, di hari-hari kemudiannya, dan Indonesia semakin maju. Amin. Tuh, gimana teman-teman ngelihat gimmick kita, apa setelan kita pakai batik nih? Ini beneran sih batik. Bukan gimmick nih sih itu. Iya, maksudnya ya dengan kita berpakaian batik nih gimana nih teman-teman? Rapih sih. Rapi kan? Lo kayak keren banget gak sih? Gue sih ngerasa iya banget sih. Anting lo ngewa. Ini baru nih, ini anak pengen sosokan pakai anting kenapa sih, Dok? Dia pengen nunjukin kalau gue merdeka sekarang. Enggak merdeka dong. Kenapa? Baru pakai anting sekarang? Ya kenapa lu gua pakai anting dari SMA? Baru nemu, antingnya baru nemu. Enggak, tanya dulu kenapa dia pakai anting gitu Baru aja. nemu. Jadi kemarin tuh baru nemu anting kan. Terus kayak coba cocok gak? Dia bikin polling dulu di Instagram. Iya anjing, bikin bilang polling. cocok. Banyak yang bilang enggak. Terus kenapa lu pakai? Support. Banyak yang bilang enggak. Gak apa-apa. Pengen beda aja. Lucu aja, lucu. Jadi anak muda tuh harus berani beda ya nggak, Dok? Bener sih. Ya kan. Nah, tapi kan biasanya dari 3 episode kemarin. Dari 3 episode kemarin kenapa, Ji? Jadi dari 3 episode kemarin tuh kita selalu mengawali dengan berita-berita hangat, ya kan, yang ada di dunia maya, dunia kita. Iya, betul. Kira-kira nih ada berita apa nih? Oh enggak, kalau dari gua, nih dari dunia perfilman ya. Kemarin Marvel Cinematic Universe baru ngeluarin trailer Trailer apa? The Eternals. Di Eternals. Iya. Siapa? Gua nggak ngerti sebenarnya apa, cuman dia nama filmnya The Eternals. Tapi kemarin udah keluar juga What If. Itu dari dunia perfilman. Tapi lanjut lagi ke dunia musik. Kemarin John Mayer baru merilis video klip musik yang berjudul Wild Blue. Itu. Belum nonton Tahu juga. Nggak tahu. apa YouTube gua doang ya? Iya gitu. Beda ranah. Itu kalau dari dunia. Kalau saya dari dunia manji. Dunia manji. Ih, lu nggak tahu dunia manji? Manji apaan? Si Anji. Oh Tuhan. Dunia manji. Itu nama panggung dia, Dunia Manji. Kurang ekspor. Sumpah, ntar gue cari lah. Kalau dari dunia sepak bola, Apa tuh? jadi kalian tahu si Messi perpindahan dia ke PSG. Ya kan kita 3 episode kemarin kan ngebahas Messi terus tuh. Kenapa lagi dia? Gaji dia tuh berapa sih per bulan jatuhnya? 35 juta euro per bulan. Per tahun. Per tahun. Oh iya. PSG tuh ngeluarin duit 35 juta euro per tahun buat dia, sementara dari jersey belepotan. Jersey nomor 30 dia tuh PSG udah dapat 120 juta euro. Wah. Padahal dia belum main kan? Belum. Baru Itu dalam kalau nggak salah gue baca itu dalam 2 hari loh. 2 jam. 2 jam Enggak. habis gitu. 48 hari. 28 jam. 48 jam. Ya. Oh iya boleh. Itu 48 jam tuh dia kejualnya langsung segitu. Gila tuh orang. Nah, itu kan. Idol. Idol Gue tuh nggak gitu. mau beli tuh kaos Messi. Enggak, gue juga nggak mau. Gue juga. Orang Cilegon. Cilegon Lu di mau hati. Messi yang Persib aja Mbida. Beda Messi. Nomor 30 juga sih. Ih, Oh sebelumnya si makan Konate. makan telabok. Makan PSG. Itu. Tapi lu nggak denger berita apa gitu? Masih gue lagi bingung sama sistem pembayaran uang kuliah gue gitu. Jadi sedikit Curhat, terus curhat, Bingung terus. gue. Kenapa sih? Kan udah 0 SKS ya, ngambil 0 SKS semester 9. Tapi dulu masih bayar. Disuruh bayar full, tapi di web kemahasiswaan gue bilangnya bayar 25%. Terus gue baru kontak dosen wali gue kan, terus dia bilang kayak Bayar "Udah, aja." bayar 25% aja, masukin nominal secara Berapa lu? secara manual, Sekian. 2,5 juta. Anjing lumayan, Cok. Lumayan banget kan, Iya. masa gue bayar full 10 juta, gila aja anjir nggak mau, kagak ada Iya. duitnya juga. Baru banget ya. Ini orang cuma nunggu, bulan depan 2 bulan lagi lah gue lulus. Amin. Kita Tapi ya doakan. begitulah mungkin buat kampus gue.
Udah, kenapa sih? bisa diperbaiki Iya, sistem keuangannya. boleh. Kita doakan agar Bagas cepat lulus. Semoga Amin, gitu. Aing lengan kieu anting kieu. Mari. Itulah Indonesia. Iya, Banyak Beda, perbedaan. tetapi tetap satu jua. iya AKA betul. Bineka Tunggal Aing. Ika. Ika. Tapi berarti sekian dulu kali ya berita-beritanya. Mungkin teman-teman juga udah males denger berita gitu juga. Beritanya umum. Nah, tapi dari episode ini karena kita pakai baju batik, ya kan, pakai peci. Nanti ini backgroundnya aja udah merah putih. Iya. Iya kan? Udah Indonesia banget. Udah Indonesia banget lah. Kita mau bahas apa nih kira-kira? Kita bakal bahas tentang kemerdekaan Nah, kemerdekaan secara dari kacamata mahasiswa. That's right. kacamata mahasiswa gitu guys. Nah, Gitu. Tadi- punya nah. nah kan tadi tuh udah nge-bridgingin dikit tuh, ngeprologin dikit, kita bakal bahas kemerdekaan. Yo, Nah, biasanya 17 Agustus tuh ada lomba-lomba. ya. Cuman sedihnya tuh gara-gara PPK. Enggak sih, gua nggak sedih. Sumpah di rumah gua masih. Keluar komplek lewat kayak kalau jalan motor tuh lewat kampung-kampung kan, jalan tuh ditutup, masih ada lomba-lomba. Ih, rumah gue juga ada, sumpah. Komplek gue udah gak ada sih. Komplek lu komplek elit, komplek lu komplek elit. Enggak gitu. Tapi dulu pas masih kecil mah iya sih ada. Lu mulai nggak ada kapan? Pas 2000. gue pindah kemana ya? Enggak, rumah lu yang sekarang yang dibuat Betik Putri Oh Ayu. nggak pernah ada itu dari zaman pas di Cikutra baru masih ada sih. Masih ada. Masih ada. Lu ikutan? Kagak. Gini nih. Ansos anaknya. Ansos. Nggak peduli sama lingkungan. Iya. Gue cuma nonton doang. Dasar. Soalnya rame. Penikmat. Gue nomaden, nggak punya temen komplek gitu jadinya. Ini Maden. Punyanya pas di Antapani sama di Cimahi doang. Ikutan? Gue ikutan. Oh iya, lu ikutan sama apa aja? Makan itu apa sih? Kerupuk sama yang Nasi Padang. yang ada buah apa sih? Mangga atau semangka Manggis. gitu. Bukan. Keren. Cok, Pepaya, kedondong. gue mangga kecil gitu pakai Yang ntar ada koin-koin gitu. koin gitu sama Dan lu menang. Belepotan juga ya. Belepotan gue bisa. gak pernah menang. Ntar si buahnya dilumurin ini. Iya, dianeh-anehin sama dia kan. Kalau gua mah Kecap. untungnya enggak, gua kopi. Ya enak dong. Kopi kecap. Nah, mampus kan lu? Kopi kecap. Jadi kecap dulu nih, kecap set gitu. dibubukin kopi. Bubukin kopi. Beda emang. Itu Yahya. gue Yahya dulu gitu. Bahas tempat tinggal loh perasaan. Enggak waktu di Yahya gue ikut lombanya gitu kan, ini pas Tapi dulu kalau lomba gitu pas gue masih kecil pernah ngambil belut tuh, Mon. Oh iya. Belut gitu. Oh iya iya. Belut jadi baskom Terus dimasukin ke botol. ya gue juga pernah, gue juga satu. Masukin apa? Botol yang kecil gitu kayak botol. Oh, gua enggak. teh botol. Disuruh jalan dulu kalau di gua. Iya, iya. Ya kalau gue tuh ikutannya yang gini loh, yang ini House of Frame, Oh, House of Frame. pensil. bukan paku gue paku. Ya, apalah dimasukin ke botol Gitu. Tapi gue nggak sendiri yang banyakan itu loh. Iya, itu rambut. Itu gue. Itu di sekolah nggak sih? Itu gue di Lima sekolah. orang, lima sampai Ya 5 sampai 7 masih bisa lah. Pokoknya ganjil lah gue jumlahnya tuh. Terus ada satu orang yang maju, mundur. Terus ada satu orang yang batu juga. Maju nggak mau. Diem aja gitu. Maju nggak Gua ditarik-tarik. Ada cerita sih dari dulu pas masih TK deh kayaknya adik gue tuh si Abi, dia tuh takut sama belut, dia nangis. Tapi sekali ngambil tiap tangan tuh 2. Lah, Dia menang, Cok, tapi dia nangis. lah. Ya nggak ngerti, tapi itu keren sih. Tapi dia juara Dia gitu. juara. Nangis tapi. Oh iya. Ya udah. Ada ini nggak yang mecahin balon? Ke punggung mecahin balon. Kontron, kok gue mecahin balon. Jadi balon gitu di Balon ditempel kita ke Jadi punggung-punggung. gini nih aing gini, sini Set. ngomongin aing gini. Pecah-pecah, jangan pecah sampai Biar pecah. pecah. Patakan sampai pecah. Tapi gue taunya yang biasanya itu lombanya buat pasutri, pasangan suami istri. Biasanya itu tuh kalau di gua Oh, ganda campuran. ganda campuran Oh, di gitu. komplek gua ganda putra. Memilih teman. Tapi biasanya yang paling ditunggu-tunggu kalau buat gue pribadi sih nontonin Panjat Pinang. Pecah sih. Gue jujur ya, gue Pecah. jujur. Gue belum pernah lihat panjat pinang. Itu chaos sih. Maksudnya gue belum pernah lihat bikinnya gimana ya. Maksudnya di atas kan suka ada sepeda. Sumpah, ada sepeda, Cok. Cok. Kapan tuh ingat Aing ada belum pernah lihat kulkas. kulkas. Tapi kalau sepeda BMX ada. Sepeda. Kulkas Kipas angin. Segede apa anjing? Kulkas yang Kayaknya satu mini gitu. gitu deh. Mini. Fridge gak tau lah. Gue gak ngerti gimana caranya tuh bikin dia di atas terus antara dipasang dulu Ya di bawah pasti. Baru dinaikin pakai tali kan. kayak salib. Tapi itu kayak Iya dong, katro dong nari. iya betul. Tapi itu porosnya di mana? kan mampus lu, makanya jangan belagu di depan anak IPA. Lo kan gitu. Bukan katro dulu.
Iya, katrol ada poros ya, gua aja anak bahasa yang tahu. Katrol berarti. Di HP. Tapi itu ada yang menang ya? Ada yang menang gak sih yang udah Pak. Nggak, coba lu pikir deh. Kan dia gini nih. Terus Kan dia di sininya ada buletan kan. ya nggak Nah, naik dong. jadi gini teman-teman, Itu kalau Harusnya harus di sini lah. terus ada yang nahan di tiang sininya, ada orang yang nahan. Jadi biar tiang itu berdiri. Dorong dong, nggak ditarik. Tarik dong dari sini, ada dorongan tarik. ya mungkin goblok kalian tuh. Kalian mau ngomongin kemerdekaan atau mau ngomongin katrol? Ya bingung gue. Nah udah, tapi panjat pinang tuh kok ada yang menang ya? Itu kan dilumuri dengan oli. Itu keren banget sih, Itu sumpah. kayak- Gue belum pernah. Gini. Jadi kan lo meluk pinangnya. Bentar, itu per tim, mainnya tim atau seorang-seorang? Sendiri-sendiri. Gue sih Sendiri-sendiri. Jatuhnya sendiri-sendiri. Jadi kayak Pak injek-injek. Ini kaki di sini Pak. Iya sih. Dia anjing kaki orang aja. Tapi itu rame sih nontonnya. Aduh gue nggak ngalamin nih. Rame. Ibu-ibu teh ya, ibu-ibu. Sepeda. Itu biasa suaminya. Pak sepeda Pak. Nggak keterlaluan. Tapi kalau gue milih buat kalau sendiri-sendiri panjat pinang mending yaudah sekongkolan gitu. Lo mau apa? Iya, gue juga mending gitu. Lu mau apa? Tapi kan Udah di lapangan mah. udah di lapangan mah Pak. Kenapa nggak kepikiran buat kan pohonnya gini, lo jatuhin pohonnya gitu. Daripada dipanjat. Itu kan menyalahi Karena itu regulasi. Yang mainnya anak kecil. Kalau kita mainnya udah pasti kayak gitu. Iya. Enggak coy yang main bapak-bapak anjing. Orang anak kecil mau diurang. Oh iya. Pinang Pokoknya setinggi- gede soalnya. Apa ya? Tinggi apa? Anak kecil makanya. Pinangnya setinggi apa? Nggak tinggi-tinggi banget, paling 3 atau 4 meter. Oh, ya aing mah pernah liat tinggi banget, Cok. Lantai 2 rumah aing tuh sama lah tingginya. Anjing. Yang main bapak-bapak. Itu masih pendek anjing. Main Sampai apa? ujung. Iya. Oh iya, bapak-bapak ya sudahlah. Jatuh ya Itu mati. horor sih maksudnya. Lo rewardnya cuma dapat Parkur sepeda. dari atas ya. Iya, kayak bapaknya Edit. Parkur. Kagak dislok aja. Apa? Iya. Peter Ya, orang ceritanya gitu. Anjing bapak yang parkur, Cok. Hah, kenapa, Cok? Gue udah pernah ke rumah Edit kan? Udah kan? Oh, belum. Jadi itu dia lagi benerin genteng. Jadi si Edit sebelah sini. Bapaknya sebelah sini, ini jalan. Lagi benerin pas balik lo kok bapaknya nggak ada anjing. Di bawah udah jatuh gitu. Terus ceritanya ke Aing tuh, anjing bapaknya yang parkur Cok kemarin. Goblok kali Edit. Dan Aing datang ke rumahnya kan. Datang ke rumahnya ketemu bapaknya. Om, kumaha Daman sehat? Oh, sehat. Oh, kemari cenah parkur saya. Jadi emang bedana gitu. Jadi nyar orang Like father, like son. Iya, gitu. Jadi ya my sudahlah gitu. God. tapi gue paling kangen tuh sebenarnya kalau lomba 17-an ini yang apa yang bakiak. Oh, iya, itu juga lucu. Wah seru banget ya. Itu seru tuh. Tak gue diajak tapi gue ya karena kan gue Bakiaknya yang panjang atau yang panjang. Yang 3 orang ya? yang pakai Yang 3 orang. sendiri-sendiri. Nggak, gue 3 orang. Itu seru tuh. Sendiri nggak dapat ini ya dong. Kurang sih. Nah, itu sendiri ngelompat. Kayak batok kelapa mungkin. Oh nggak tahu gue. Ih beda pak, batok kelapa. Oh yang sendiri. Sendiri. Yang di Kalau sini. Betul. Ya oke, lanjut. Yang ramean kan papan Itu. gitu panjang. Batok. Mana? Batak. Bapak. Habis ya tinggal balik. Dia gitu ya, dendam sama orang. Oh iya lupa. Dendam orang Batak, Do. Ah, Lu masih tidak merdeka dari situ. Dan tidak merdeka perasaan lu tidak merdeka ya. nggak gitu dong. Briefing dong. Kok memojokkan ya? Tapi gua nggak ngalamin ini sih selama gua tinggal di Dago ya di Malaysia. Gua nggak ngalamin lomba-lomba gitu. Jadi gua Dia kan ada. Ya kan tapi kan jarang tidak seseru di komplek-komplek. Lumayan sih seru sih. Kayak waktu itu orang pernah ikut yang lomba masak. Bikin nasi goreng. Itu udah modern banget anjing nggak lomba-lomba. Maksudnya bukan lomba yang gitu, yang lomba yang kayak tadi bakiak terus itu engang mah anjing lebah. Engang X. Babal tuh engang gitu. XTC. Anjing gimmick aing tadi baro goblok. Ih, enggrang ya itu. Enggak tahu namanya. Enggrang ya itu gua nggak ngalamin. Tapi selama masa PPKM ya, depan rumah gua mah masih. sepi sih. Di bawah juga orang kalau keluar komplek lewat bawah juga ada. Ih, dan sampai di rumah aing kan mana tahu kan tuh, yang ke rumah aing tuh tanjakan depannya ada rumah gitu, dijadiin foto booth. Dan ya. Tapi itu Udah apa ya? keren nggak sih? Keren Udah ada sih. foto. Iya. Keren sih, solid banget kan. Nah itu tuh gue senangnya dari momen-momen lomba kemerdekaan tuh momen pas lagi kebersamaannya, ngebonding tetangga antar tetangga itu tuh seru. Iya, makin kesini kan anak-anak bocil-bocil udah Iya. FF
Iya FF, bener. ada FF. Aing lagi main PUBG. Apa itu FF? Goblok udah tau bedanya. Gitu. Si FF sama PUBG bedanya apa sih? Beda grafik dong kalau nggak salah. Beda grafis. Jelek FM. Ya udah jangan gitu. Ntar kalau ada yang nonton dari FF ya nggak apa-apa sih, udah jelek aja. Ya buat gue kan Buat gue kita jelek, merdeka ya. buat mengatakan Nah, opini gue. merdeka. Buat gue, FF jelek. Buat gue juga. Tapi nggak tahu kalau buat kayak gitu. Iya benar, tapi kan udah bahas tentang lomba-lombanya nih tadi kan. Itu kan lomba-lomba kemerdekaan. Tapi artinya merdeka itu sendiri apa? Nah mungkin kita coba definisikan. Sama kayak episode 3 kita definisikan dulu mahasiswa itu. Paling Anda untuk mendengar Siap, topik-topik serius Topik-topik dari serius. Bagas. Oke. Topik-topik ilmiah. Itu tuh hal yang bagus. Konseptual. buat lo Iya, nggak. sesuatu tuh lo harus definisikan dulu masalah lo. Apa sih kalau kemarin tuh ke Siraka tuh ngomongnya tuh fundament apa? Fundamental. Lu harus tahu dulu fundamentalnya ya. Iya, fundamental kata dia apa? Sih lupa gue. Coba apa Gas? Aduh lupa lagi. Merdeka tuh apa sih kalau kata Bagas? Merdeka. Sebenarnya Sebelum kan kita bagas. bukan kata Iya, bukan kata gue sih. lihat aja HP Bagas. Kalian lihat yang tuh. Gue ngambil quote dari Mark Twain. Mark Zuckerberg. Dia tuh bilang bahwa Benar, Mark itu siapa? Mark Twain tuh kayaknya siapanya Shania Twain. Gue nggak tahu Mark Twain siapa. Itu filosofis, filosofer. Ponakannya Loren. Markus itu Markus itu, Bro. Oh, Mark Twain tuh merupakan penulis Amerika yang tinggal pada abad ke-19. Udah, apa? Ya, tahu. Apa arti merdeka menurut Mark Twain? Dia bilang bahwa independence is loyalty to one's best self and principles. And this is often disloyalty to general idols and fetishes. Apa artinya? Nah, gue menginterpretasikan quotes dari Mark Twain ini sebagai berikut. Kemerdekaan itu merupakan bentuk kesetiaan lo terhadap kepercayaan yang lo pegang dan jati diri lo sendiri. Namun, hal itu biasanya akan menimbulkan ketidaksetiaan terhadap pandangan atau stigma masyarakat yang sedang berlaku pada zamannya. Nggak ngerti. Kasus paling simpel. Ini deh. Pak dosen berbicara. Kita sebagai mahasiswa dan seorang laki-laki, mungkin gua nggak bahas mahasiswanya deh. Sebagai laki-laki yang diharapkan nanti ke depannya menikah. Habis nikah, pasti stigma masyarakat tuh suami cari duit, istri ngurus anak, Jaga masak. rumah. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Nggak gitu. Enggak sih. Ya itu ya ini sama kayak gini. Kalau misalnya gue pribadi, gue nggak masalah kalau gue harus jadi bapak rumah tangga. Tapi Ya dong, stigma bakal jadi masalah kalau lu ibu rumah tangga kan lu kan cowok. Betul. ya, Betul. Iya dong. yang jadi masalah itu adalah stigma masyarakat yang masih melihat bahwa lu kok suami laki-laki tapi di rumah aja sih, masa istri lo yang kerja. Padahal kan itu gue udah deal sama istri gue Ya udah, ngurus gitu. rumah, istri gue cari duit dan kita berdua happy. Ya. Kenapa? Tapi kan Kultur sih jatuhnya gitu gak sih? Gara-gara itu ya, tadi itu adalah bentuk kesetiaan gue terhadap kepercayaan gue dan ya gue kontrak lu dengan istri lu juga. baik buat gue dan keluarga gue Iya. menjadi suatu hal yang kontradiktif dengan stigma dari masyarakat. Lu spiral of silence, Bro. Lu minoritas. Ya kan? Enggak juga sih. You silent but Itu kentut. Silent but deadly. Tapi bener cok, kentut kalau ada suaranya suka nggak bau. Iya, tapi kalau silent but deadly, aduh itu Nando biasanya. Kalau ada suara tapi bau kayak isi panji. Nggak jadi ini daripada gua. Iya Oh, sih. jadi tapi itu simpelnya buat gue sih kemerdekaan tuh ya kayak gitu. apa ya pokoknya. Ya lo bebas berekspresi, bebas menjadi diri lo, meskipun itu kontradiktif dengan stigma masyarakat. Iya. Ya sudah, lo bebas jadi diri lo. Sebenarnya Soalnya buat duit. Saya kerucutkan. anjing. Ntar aing yang bingung maksud. Coba Gua deh. simpulkan. Sok. Denger aja dulu. Coba kita denger. Merdeka. Merdeka. Meriang dekat kamu. Meriang dekat kamu. Merdeka. Merdeka. 5. Merasakan dekapan kekasih. Gue Inggris membungkam. Tapi kalau menurut tapi kalau menurut aing ya,
merdeka tuh ya pasti Kan belum. ya sok Kamu bagian simpulin we. anjing apa coba ditanya simpulinnya Menurut aing merdeka menurut aing we ya. Di masa sekarang menurut aing ya anjing saya boleh terus. jelmana bumerang Menurut aing menurut aing merdeka aing tuh bebas finansial, bebas mau keluar kapan aja, bisa makan apa aja. Ya, bukan makan apa aja. Makan ada. maksudnya Nggak. lu nggak mikirin lu besok mau makan apa aduh Iya. apa ya gua pasti ada emul lah. deh warteg emul deh Iya. tapi lu McD aja dah Iya, gampang gitu mau makan Bisa kayak gitu, Walaupun itu benar tadi kata Bagas tadi pasti kontradiktif. iya Kontradiktif sama sama yang Orang mungkin tua gua pasti yang di bawahnya dia yang nggak punya uang ambil apa sih lu sosokan kayak ya gue punya beri. Nah, paling kayak gitu sih secara kerucut. Mumpung gua masih mahasiswa kan, baru mahasiswa. belum punya tanggungan lah ya kasarnya lo. Ada nilai. Ya selain itu maksudnya kan tadi lo ngomong finansial. cok mampus lo Ya, belum punya tanggungan lebih. Ya. Masih sebatas mahasiswa. kalau gua Nepi idem. sebenarnya sama semua tuh pasti bebas merdeka itu pengen bebas ya Tuh. maksudnya dengan kakek nenek kita uyut kita juga mereka pengen bebas dari si penjajahan Belanda dong Dan Jepang. nah gua mah pengen bebas deh kalau gua merdeka gua pengen bebas dari rasa malas Itu mah nggak ada yang mengekang, itu lo sendiri aja. iya makanya kan ke dalam diri gua Merdeka menurut dia. iya lu selalu nyangga anjir Kan benar tadi merdeka Iya. pasti kontradiktif. pasti kontradiktif Kontradiktif dengan ya orang-orang yang lain orang lain. Siapa kan yang malas lo? ya maksudnya gini loh Dengan dia malas kan dia pasti menimbulkan dampak ke orang lain. maksudnya gimana ya kayak merdeka dari rasa malas tuh kayak Gak lu di sini mah selalu motong anjing kayak orang teh nggak boleh pinter anjing Gue udah ngerti. Gue masih nggak nangkap soalnya. ini gini nih apa lu bebas dari merdeka dari rasa malas gitu gimana ya jelasinnya ya Gede baru. ya gitulah pokoknya Tapi yang nanggap sih. ya pokoknya mah gitulah terus pasti bebas finansial itu mah hayang lah kareupna orang hayang bebas Siapa yang nggak finansial mau ada yang coba mau bebas kan finansial? ada yang nggak ada yang nggak mau Nggak ada yang nggak mau. nggak ada yang nggak mau ya Kenapa sih kata-kata kecil juga sampai soalnya kita selalu di breakdown anjing sama breakdown lu universe nggak Mikir sih? deh, kalau merdeka dari rasa malas nih, kontradiktifnya sama apa? Sama diri lo aja kan? iya jadi Itu semua masih ada dalam diri lo. iya lu udah merdeka belum sama diri lu Wah. Oh itu berat sih. Wah. nah itu gue mah pengennya gitu gue pengen bebas dari gue masih merasa terkekang sama diri gue yang lama gue pengen merdeka dari yang lama Nah, kalau kita kalau gitu itu bandingkan. beda lagi. iya kan yang lama gue malas nah gue pengen merdeka dari si malas itu enggak gue udah gak malas sorry aja nih podcast lu bisa jadi kalau nggak ada gue Iya. apa Karena tidak baik kita membandingkan diri kita dengan orang lain. nah merdeka dari kayak gitu membanding-bandingkan Melainkan Apa? membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita karena setiap orang punya timeline-nya masing nah Elah. muncul tuh timeline pokoknya pengen bebas ya apa ya bebas dari kayak gitu-gitu pokoknya bebas dari kalau aing ya ini kayaknya masih idealis aing sebagai mahasiswa bebas dari aturan anjing Tapi egois, tapi bebas sih. iya tapi kan nah nanti itu kita bahas Itu ranahnya udah bukan ranah. Jujur gue nggak apa ya? Ya nggak ada bingung lah. Kalau bahasnya udah sampai ke sono. lah kan itu dari mahasiswa Kalau apa itu pakai sudut pandang mahasiswa. iya kan Itu ntar filosofis banget pak. Ntar ada kepikiran gini. ah ya biarin aja filosofisnya cuman kan itu menurut kita gitu kan Filosofi kopi. filosofi Sofi dah limbong tapi ya bener kan pengen bebas dari aturan kalau gua Siapa yang nggak mau coba? iya ada aturan kadang suka mengekang tapi juga kadang dibuat. kedepannya Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. bukan untuk dilanggar Nah, jadi sorry ya Ji, jadi kepotong tadi. nggak gua nggak maafin Ya lu bodo amat lah. Ini deh, yuk. Dir. Dadah. Dadah. Gue nih pada. Nah, tadi kan kita lagi ngomongin tentang aturan ngapain lu dan lo menyatakan bahwa lo Ya. pengen bebas dari aturan. Coba boleh dielaborasikan kan? anjing bahas lu yang simple kayak apa Boleh di ora et laboran. yoi Boleh dijelasin ya? masih orang et labora cie masih inget yang sekolah di situ Iya. salah Sekolah. oh salah ya Semua sekolah Kristen kayaknya ada orang laboratorium. enggak sorry gue salah Ya, gimana deh menurut lo? Emang Yahya nggak ada sih? nggak ada ya mah hidup bebas aja kayak burung Rahasia smart.
Enggak, mau gue malu. Udah anjing, jangan. Gak tahu gua. Apa ya? S apa? Alkitabiah. Namanya kita biar. Ya, hanya Alkitabiah. S-nya enggak tahu satanik. Pip. Gue pengen bebas dari aturan karena nggak tahu ya. Tapi mungkin karena menilik dari gua yang sebelumnya. Gue tuh paling susah diatur. Iya Jadi sih. gue pengen bebas Setuju. banget anaknya. Tapi tetap kalau menurut gue itu juga ada salahnya Iya kan aturan dibuat untuk ya Ya intinya Apa? biar taat. memberikan jalan lah. menyeragamkan. Ya menyerahkan. Sejahterakan. Iya bisa. Menikmati keindahannya. Pokoknya Ya, maksudnya- diatur sedemikian rupa biar sama-sama enak. Tapi kadang kan suka ada aturan yang tidak sesuai dengan diri kita ya gitu. Nah itu kadang gue pengen bebas dari itu, pengen merdeka dari itu. Tapi dah sebenarnya itu mah bukan harusnya merdeka, gimana ya ngomongnya? Ngerti gak mana? Ngerti yang gue tahu. ngerti. Nah kayak gitu. Berarti ego lu yang mainin. Iya, bentar ada yang telepon. Halo kak. Wah keren bisa. Halo. Ya, pokoknya mah gitu guys. Pengen merdeka, pengen bebas dari aturan kan, tapi tetap itu teh salah juga menurut orang mah. Tadi teh orang itu teh itu gitu. Iya sih salah kalau merugikan orang lain. Karena kan apa ya? Bukan konsep apa? Arti merdeka menurut orang kan berbeda ya gitu. Gak bisa dipatok sama gua kan. cuman- Perspektifnya beda lagi. Ya itu, cuman Cuman mungkin baru bisa dibilang salah ketika definisi kemerdekaan individu tersebut merugikan orang lain. ya mungkin karena Setuju kan? Setuju. Ya, ya, Di situ, mungkin- di situ kita udah clear lah, clear. dapat common ground yang sama lah ya. atil anjing. Gila. Atil anjing. Oh kumaha Bung Karno. Yo. Miring. Alis. Miring. Ah. Sekabayat. Lanjut. Satu lagi, bisa tiga. Apa? 3 kali jadi lucu. Ah. Miring kan ya. Oh, ya udah. Bagus lah, bagus. Terus. Nah, tapi ya benar sih. Maksudnya bukan pernyataan quotes dari Mark Twain tadi juga dia cuma bilang bahwa merdeka itu lo berpegang teguh sama keyakinan lo. Apa yang lo punya kan, dan gitu ya. Gimana cara lo menjadi versi terbaik dari diri lo. Dan biasanya itu akan bertentangan atau kontradiktif dengan stigma masyarakat. Iya, Tapi yang betul. penting dan paling penting menurut gue adalah itu nggak boleh merugikan orang lain. Ya, Tadi mau ya bebas- itu tadi mau bebas aturan, tapi gue misalnya udah masuk satu perusahaan, lo harus masuk jam 5 gitu ya, jam 7 gue masuk jam 10. Nah, itu nggak bisa. Kan nggak bisa kan, merugikan. Misalnya iya kayak misalnya gue harus ngedisan apa, tapi gue baru masuk jam 10, harusnya iya, dikumpulin jam 9 ya. Nah itu juga nggak boleh. Merdeka boleh tapi sesuai konteks. Nah, mungkin gue yang negatifnya tadi kan. Melanggar aturan boleh, tapi sesuai konteksnya. Gak bisa semua dilanggar kan. Aturan tergantung aturannya sih. Maksud gue kayaknya kalau aturan identik sama undang-undang dan diatur hukum negara gitu kayak nggak boleh deh dulu. Nah itu kalau aturan yang lain lah. Atas putih udah beda cerita Iya ya. mungkin melanggar atau melangkahi stigma atau kepercayaan atau Oh, itu budaya. udah. Atau Iya. perjanjian Iya. atau Ya, kalau kayak gitu masih oke masih sih. oke lah gitu. Nah tapi maksud gue tadi kepercayaan itu bukan karena agama ya. Iya maksudnya Misal orang Sunda nggak boleh ya budaya lah. pamali Duduk depan pintu gitu. pamali sebenarnya itu kepercayaan dia, tapi gue duduk depan pintu pun ya nggak apa-apa asal gue nggak ganggu orang. Ya, ya. Ngalangin. Ya kan pamali udah ngalangin orang masuk kan. Iya. Emang nggak ada orangnya ya duduk ya udah. Ya udah aja. Jangan bangun siang, rezekinya dipatok gajah. Dipatok ayam. Kalau itu ya jangan bangun siang, ntar rezekinya dipatok ayam. Ya udah aja makan ayamnya. Gue baru mau ngangkat itu lo barusan lo, tapi malah belok. Ini tapi bener. Iya Iya maksudnya kayak iya sih. udah jangan kayak gitu-gitu lah itu mah. Ya, tapi gak bisa dibilang jangan gitu-gitu. Iya. Ini perspektif. Jangan gitu-gitu. Dorok. Jadi nggak jadi. Iya, gitu sih. Ya. Tapi ini ya, gua sudah menyimpulkan beberapa. Karena gua anaknya jurnalistik. Ya, anak ilmu Ya, gua 5W satu hal ya. Nah ini, Wen, kapan kita merasakan kemerdekaan itu sendiri? Saya ingin menjawab Pak Guru. Silakan. Mangga. Kapan atau gimana rentang waktunya mah nggak bisa disamain antara satu orang dengan yang lain. Oke, lu kapan lu bisa merasakan kemerdekaan sesuai dengan definisi lu sendiri? Untuk sekarang sih sudah cukup merdeka ya. Orang ngerasanya. Udah cukup merdeka? Karena besok orang makan apa ya udah.
Udah gak mikir banget ya. Orang nggak mikir di fase ini, orang dari keluarga yang cukup beruntung. Jadi besok makan apa ya udah jajan terpenuhi. Iyalah tiap hari makan babi anjing. Padang. Jadi orang udah merasa merdeka. Iya, mereka dia anjir. Bebas, ya masih boleh keluar walaupun ada aturan-aturan tersendiri ya. Nah, itu ya. Tapi ya kita udah bisa keluar aja, kita udah bersyukur banget kan. Kita nggak bisa bebas banget karena kita masih numpang di rumah orang tua. Kalau gue sih mikirnya merdeka tapi masih ada boundariesnya gitu. Oke. Nah gitu sih. Oh, wow. Lu kapan? Lu merasakan kemerdekaan itu sendiri dari Dari diri gue lu? lahir sampai gue hidup detik ini gue rasa gue merdeka sih. Maksudnya Dengan konsep yang lu tadi bilang, dengan definisi yang lu bilang. iya, kenapa gue bisa bilang gitu ya karena gue berpegang sama pernyataan si Mark Twain tadi. Maksudnya kalau mungkin ya lo tahu kan gue anak paling gede, terus kasarnya dituntut untuk jadi contoh yang baik buat adik-adik. Nah gue nggak merasa itu sebagai tuntutan, tapi gue percaya bahwa emang itu peran gue. Jadi gue nggak menganggap itu sebuah beban. Ya, kalau Gua beban happy, merasa tidak merdeka ya. Gue happy menjalaninya dan gue pengen kasih contoh ke adik-adik gue. Jadi gue rasa selama gue hidup gue merdeka sesuai dengan pendefinisian merdeka itu menurut gue sendiri. Gitu. Oke. Menurut mana Ji? Tanya jawab juga. Salah saudara-saudara. Ya tadi kalau gua sebenarnya gua pendefinisian merdeka itu belum sebenarnya asup, Jadi balik dulunya ke pendefinisian baru kapan yang merasakan merdeka ya. Sok mangga. Kalau aing nih kalau mau dikotak-kotakin, aing kadang masih belum merdeka dari omongan orang sebelum-sebelumnya teh. Sumpah. Wah, hese na dua. Orang ngomong apa? Itu gue juga baru-baru ini sih. Merungkut. Iya. Orang lu mah nggak bisa langsung. Lu mah gini, harusnya gini. Gila. Nah, sekarang tuh ya kan lu mencapai untuk merdeka ada proses-proses yang harus lu hadapi. Kasih tahu dok. Tiap orang. Udah males udah. Sekarang misalnya juga udah diingat kan itu teh quotes-nya Nando. anjir parem. Iya bahkan dia Ya. ingat dok. Nah, tadi Satu pendengar setia kita ingat quotes-nya Nando. siapa? Ada teman gue. Wah, keren. Mantap. Nah, tapi tadi kan untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri harus ada proses. Iya betul. Ada jalannya. Sok dulu penjajah pakai bambu runcing. Mati dulu, kena tembak dulu, apa dulu, ribut dulu, baru merdeka kan. Nah, saya juga seperti itu. Sebelumnya jatuh dulu anjis ya. Mana mah kieu gini begini. Orang tidak merdeka dari itu. Padahal mah harusnya merdeka, kenapa harus orang dikekang sama omongan orang lain ya? Mungkin proses lo emang begitu. Nah, itu kan setiap orang punya timelinenya masing-masing. Nando. Ada lagi quotes. Anjing salah. apa dong? Mana nggak bisa merdeka dari omongan orang. Ya. Jadi orang tuh pernah dengar kita tuh cuman Tuhan nyiptain 2 tangan bukan buat nutup mulut semua orang, tapi buat nutup telinga kita buat fokus sama pendirian kita sendiri gitu. Boleh sih. Ya boleh ya. Tapi kalau misalnya mau menjawab kapan gue merasakan kemerdekaan itu, gue sedang menjalani kemerdekaan itu gue sendiri sekarang dengan proses-proses yang udah lewati banyak banget gitu. Nah tapi kadang kan masih suka banyak yang bingung gimana sih menyikapi kemerdekaan itu sendiri. Sekarang gini deh, menyikapi kemerdekaan yang general dulu dah. Kemerdekaan Indonesia deh. Gimana menurut lo sebagai lu mahasiswa? Jangan jangan menyikapi kemerdekaan diri mana dulu. Sebagai seorang mahasiswa. Betul, yang mau lulus. Amin. Kabar yo cah. Amin. Indonesia merdeka usianya juga udah lumayan ya, 76 tahun. Sebenarnya masih muda sih kalau dibanding sama negara-negara maju. Amerika. Ya kan kelihatan lah, maksud gue takut diculik ntar jalan pulang. Yes. Gak apa-apa. Ntar ada tukang bakso. Iya. Bismillah. Lu nggak nyangka kalau nih kameramen adalah Linte. Ya tapi apa ya? Ini mungkin sebuah hasil pemikiran gue sebagai seorang mahasiswa. Gue mempertanyakan sebenarnya kita tuh Indonesia merdeka dari penjajah, tapi apakah kehidupan berbangsa dan bernegara kita udah merdeka? Baik dari segi pemerintahannya, segi kehidupan masyarakatnya. Maksudnya banyak hal-hal yang kita nggak tahu. Mungkin orang-orang yang punya kuasa, punya power, punya uang, punya kuasa, punya power sama aja. Maksudnya orang-orang ya juga anjing, punya kuasa, punya power, ya sama sih bener. Orang-orang yang berada di strata atas sosial mungkin dia merdeka, tapi yang di bawah-bawahnya
kayak gimana. Jadi apakah Indonesia telah merdeka? Nah, gimana lu nyikapinnya? Itu pertanyaan besar sih buat gue, dan buat Dari gua, lu aja, dari gua lu. menyikapinya ya sudah, gue jalankan peran Gua gue sebagai di strata sosial masyarakat Indonesia. mantap. Sebagai mahasiswa, gue harusnya bebas mengemukakan pendapat Ya, gue, ya. baik itu benar maupun salah. Yang harusnya sih nggak, jangan kalau udah salah jangan ngotot. Betul. Maksudnya lo merdeka buat melakukan hal-hal yang masih dalam batas Wajar. kapasitas lo gitu. Ya secukupnya sebagai mahasiswa Iya. ya, nggak lebih ngambil ranah orang Ya jangan, misal demo ya mahasiswa demo cukup, cuma nggak usah sampai yang sampai iya, anarkis. itu kan Demo kan Indian cuma menyuarakan pendapat doang. iya. In the end gak tuh bahasanya, bos? Linkin Park gitu. Link ini. Oh iya. Udah lanjut. Jadi kalau lu menanggapinya ya lu menjalankan bagian lu sebagai mahasiswa di Indonesia ya, yang tidak melewati batas wajar, batas tidak melebihi kapasitas batas provinsi. kapasitas Oh ya kapasitas. Nah, kalau Menando bagaimana? Sejujurnya gue juga gitu sih. Apa ya? tapi sebenarnya susah sih. Oke, tapi nggak. Gimana lu menyikapi kalau dari kemerdekaan itu, definisi kemerdekaan itu lu sendiri? Tadi kan kalau dari pernyataan Mark Twain Itu Mark Twain. ya, dan yang itu gue Yang lu gue imani simpulin juga. gue Imani nggak tuh? Gua aminin. pegang juga. Itu sebenarnya rada kontradiktif sih sama apa yang gue benar-benar pengen. Ya, Nah, ya. yang bisa gue kontrol adalah bisa nggak gue berdamai sama hal yang bikin kontradiktif itu. Misalnya gue pengen ngasilin duit banyak. Sama. Amin, semua orang harus bisa. Aman. Semua orang harus bisa. Aman, amin. Amin ya. Ya, terus? Nah, terus secara nggak langsung kan pasti keluarga melihat ini anak duitnya banyak, harusnya bisa bantu-bantu gini dong. Ya. Terus gue ngerasa terbeban. Kalian lihat muka kita bingung kan? Nah, pokoknya lo menyikapi kemerdekaan tuh menurut gue sesuai dengan kapasitas lo. Ya. Tapi tadi gue baru kepikiran Terus dia diem aja gitu udah ngomong. bangsat Nah, emang. bagaimana cara lu menyikapi? Nggak, ntar lu. Ini pasti lu berhubungan gue sama lu. Gue tahu isi otak lu. Ya udah, Gue baru kepikiran bagaimana menyikapinya dengan menghargai kemerdekaan itu sendiri. Iya, gue mau jawab bersyukur. Nah, bagaimana cara menghargainya? Bersyukur. Misalnya bebas finansial. Contohnya ya. Wah, kaya raya saya. Finansial ya. Jangan lupa sedekah. Nah, itu kan. Sepuluhan Biar merdekanya gua merdeka, lu merdeka. Karena belum tentu merdeka finansial itu berkat dari Tuhan untuk kamu semua atau Ya. perpanjangan tangan Tuhan kepada orang lain. Ya maksudnya itu kalau bahas ketuhanan ya. Maksudnya kalau bahas kemanusiaan ya gua merdeka, lu merdeka. Saat gua memerdekakan yang lain juga. itu, bro, emang penjajah pahlawan dulu. Gue ngomongnya penjajah apakah merdeka? Ya mereka merdeka sih. Ya, makanya bisa ngejajah. Iya. Lupa. Apakah dulu Kelewat merdeka malah. iya kelewat merdeka malah Nah itu goblok. Maksudnya kayak pahlawan tuh merdeka emang sendiri, Soekarno sendiri enggak, dia juga pengen masyarakat Indonesia juga merdeka gitu. Bagaimana menyikapinya dengan menghargai, bagaimana menghargai dengan bersyukur. Nah caranya bersyukur semua orang punya caranya masing-masing. Kalau gua dengan kalau gua udah bebas finansial gua bersedekah begitu. Adik-adik ya adik-adik begitu adik-adik gitu. Mungkin diskusi yang paling berat Ya mungkin ini diskusi yang di panggung. lahir duluan podcast. Jadi Kelihatan lah muka-muka. kelihatan kita juga bingung gitu anjing naonnya tapi ya Udah ada skrip juga makin bingung. makin bingung ya, tapi semoga lah ya dengan adanya diskusi ini merdeka ini bisa membuka wawasan teman-teman. Buat teman-teman yang mau menyampaikan opini atau pendapatnya tentang kemerdekaan itu sendiri, boleh banget di kritisi kolom kami, iya karena kritisi kami jauh dari sempurna. itulah. Dan apa, karena kita vibesnya masih 17 Agustus, kita hargai juga jasa para pahlawan ya, yang udah memerdekakan Indonesia dengan cara ya bersyukur segala macam yang udah kalian miliki Ya, dengan cara kalian masing-masing. Karena Bung Karno pernah bilang kawan-kawan, Nah ini nih. perjuangan kita mungkin tidak seberat kalian untuk kita zaman sekarang karena kita melawan penjajah. Bagus. Sementara kalian zaman kita sendiri itu melawan
perpecahan dari dalam sendiri. Nah itu. Ya, saya paham, kalian nangkep lah ujungnya. Ya pokoknya. Seperti itu kawan. Jadi intinya mah kalau misalnya dikonklusikan apa dok? Intinya mah setiap orang Punya timeline masing-masing. Mungkin bentuknya mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Setiap orang punya Kemerdekaannya masing-masing. kan kemerdekaannya masing-masing dan mereka pun punya cara untuk mengekspresikan Kemerdekaan. menghargai, Ya, ataupun mensyukuri mencukuri atau apapun lah itu bentuk kemerdekaan itu bentuk sendiri. pelaksanaan kemerdekaan yang mereka tuh masing-masing. Betul. Itu semua nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, asal jangan sampai merugikan orang lain. betul. Jangan sampai merugikan orang lain. Itu teman-teman adik-adik ya. Adik. Ini di episode 4 nih seru banget kita obrolan dan berat banget ya. Tensi sempat tinggi. Tensi tempat tinggi, agak cekcok Besok sedikit. jangan kayak gini ya. Besok jangan kayak gini ya. Jangan besok-besok mah. Tapi kita santai dikit lah ya. Tapi kayaknya kan ini udah episode 4, gue pengen episode 5 yang lucu-lucu aja kayaknya pengennya. Tapi dari teman-teman sendiri ada nggak kira-kira apa bahasan-bahasan lucu aja ringan-ringan, misalnya kayak Ji bahas dong makanan khas di Unicom sama di ITB sama di Unpar misalnya gitu. Akan keluar mulut dari mulutku. 5 detik lagi. Api dari mulutku. 10 orang bilang makan. Saya bilang makan. Makan. Nah, mungkin yang ringan-ringan gitu aja ya teman-teman ya. Tapi sebelum-sebelumnya kan tadi kalau ke depannya pintu ikan Bisa dikat langsung potong. Pintu ikan tuh podcast sebelah. Aduh podcast sebelah yang dan gua juga anjing audionya langsung bangsat banget. Ke depannya. Duluan podcast ada apa Ji? Nah untuk kedepannya Duluan Podcast kan sebelumnya kan di 3 episode sebelumnya dan episode yang sekarang di awal tuh ada pembacaan berita dulu segala macam. Nah ini kita di akhir bakal ada promosi usaha dari kalian semua yang emang pengen dipromosiin lewat kita. Iya. Nah Terserah kirim aja. iya Nggak usah terserah. kirim, kasih tahu aja gue pengen promosi ini. Iya gitu. Kita kasih di sini kayak picture. Kirim testernya boleh sih. Boleh banget. Nah ini udah ada yang masuk sebelumnya. Siapa tuh? Kantin Serundeng. Oh iya. Kantin Serundeng itu punya salah satu kameramen videografer kita, Fitriansyah. Jadi buat teman-teman, iya punya ibu gitu. Jadi teman-teman buat yang pengen mesen makanan, buat catering atau buat makan siang kalian teman-teman atau buat konsumsi rapat boleh ke Kantin Serundeng. Bisa dicek Instagram. Bisa dicek di Instagramnya. Dan ada satu lagi juga udah masukin Dapur Mama Hyanti, itu ibu saya. Jadi teman-teman kalau emang mau pesan juga dari Ibu susah nih udah penuh orderan ke saya bisa. Gitu. Ada lagi ada yang mau di-share? Belum sih. Lahir nonton aja Lahir Duluan Podcast. Ya, jangan lupa juga. Promosiin ke teman-teman. Dan tentunya sponsor terbesar kita. Itulah. A R D K O Artco. Ardan Komunika. Itu Terima thank you banget buat Ardan Komunika udah sediain tempat nih udah thank you banget, tempatnya gede banget gitu kan. Ada green screen dan segala macamnya, udah emang kalian lihat udah 2 episode kemarin gitu. Jadi mungkin kayaknya bawain ya biasa aja. Wah. iya lu mah nggak bersyukur anaknya. Tapi sorry ya kalau misalnya ada suara ketukan. Iya benar, dari tadi ada suara duk 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 duk. Nanti kita akan usahakan untuk mengedit agar suara tersebut hilang. Betul. Kita hilangkan orangnya kalau kata Dilan. Anjing, anaknya Dilan banget ya. Sekarang gue Antares. Gue nontonnya Antares. Itu apaan sih? Nonton. Itu apaan? Nonton. Antares. Jangan lupa nonton Antares. Masih yuk sih sudah. Ada apa guys? Akhir kata dari kami. Stay tune di Lahir Duluan Podcast. Dadah.